Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titi Zalma Rifkia dengan NPM 2410631050137 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas 25 soal pembahasan statistika dasar untuk memenuhi tugas akhir statistika dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD, MPD. Mari kita saksikan videonya, simak pembahasannya sampai habis ya guys. Bye-bye. Di sini itu ada soal diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Tentukan mean, modus, median. Nah, sekarang kita jawab yang mean. Mean itu rumusnya sigma xi per n, di mana n itu adalah banyaknya data. Di sini kita masukin nilai semua datanya, lalu kita jumlahin 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 12 dibagi 10 karena banyak jumlah datanya itu 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bagi dengan 10. Kita jumlahin hasil yang atas, itu hasilnya 70 dibagi 10, maka mean itu hasilnya 7. Nah, yang kedua itu disuruh mencari modus, di mana modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di sini. Nilai yang paling sering muncul itu adalah angka 6 karena dia muncul 2 kali. Maka modus dari data ini adalah 6. Nah, sekarang kita lanjut ke median. Mencari median itu, pertama kita mencari letaknya dulu. Letak kedua itu rumusnya I kali N plus 1 dibagi 4 sama dengan I-nya itu, karena kita mencari 2, kita masukinnya 2 dikali banyak datanya itu 10 plus 1 bagi 4, hasilnya 5,5. Lalu kita mencari nilai kedua itu adalah mediannya, di mana X kali R, XR plus D dikali XR plus 1 dikurang XR. Maaf ini kurang. Nah, lalu X5, kenapa X5 ini? Karena di sini angka paling depannya itu 5. Nah, D itu desimal. Desimalnya ini karena 5,5, maka desimalnya itu 0,5. Terus X6 karena 5 plus 1 itu 6 dikurang X5, yaitu kita substitusiin nilai X5 itu, yaitu kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka data yang kelima itu adalah 6 plus 0,5, lalu masukin nilai data yang ke-6 itu 7 dikurang 6. Maka 6 plus 0,5 dikali 1 karena 7 kurang 6 itu 1. Nah, kita hasilnya itu hasilnya 6,5. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diberikan data 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 23. Tentukan varians dan standar deviasi. Nah, yang pertama itu sebelum kita mencari varians dan standar deviasi itu kita cari meannya dulu, yaitu 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 15 tambah 23, di situ dibagi 8. 80 dibagi 8 yaitu 10, jadi rata-ratanya yaitu 10. Nah, selanjutnya kita mencari varians, yaitu rumusnya sigma xi dikurang x bar kuadrat per n-1. Nah, sekarang kita bikin tabel agar lebih mudah, yaitu 3 dikurangnya ini xi dikurang x bar, di mana 3 dikurang ini yaitu 3 dikurang 10 itu hasilnya min 7 dan seterusnya. Ini ada min 7, min 6, min 5, min 2, 0, 2, 5, 13. Setelah itu hasilnya itu kita kuadratin. Min 7 kuadrat hasilnya 49,
min 6 kuadrat hasilnya 36, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan itu hasilnya 312. Nah, 312 itu kita substitusiin ke rumusnya. Lalu N-1 itu jumlah data dikurangi 1 yaitu 7, jadinya 312 dibagi 7 hasilnya 44,57. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu standar deviasi. Untuk soal standar deviasi ini tinggal diakarin dari hasil varian, jadinya akar 44,57 itu hasilnya 6,676. Ke soal nomor 3, yaitu diberikan data XP 12 frekuensinya 2, 13 frekuensinya 4, 15 frekuensinya 5, 16 frekuensinya 3, 20 frekuensinya 1, dan banyak datanya itu adalah 15. Tentukan jangkauan interkuartil, di mana interkuartil itu rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Maka pertama-tama kita mencari nilai Q3 sama Q1 nya dulu. Nah, mencari letak Q3 itu rumusnya ini. Lalu kita 3 kali 15 per 1 bagi 4 itu hasilnya 12. Terus kita mencari nilai Q3 yaitu X, R plus D X, R plus 1 min X, R, di mana R nya itu nilainya 12 dan nilai D nya itu adalah 0, karena ini 12 sama 0, ini sama aja 12 sama 0, maka di sini desimalnya itu 0. Lalu X 13 karena 12 per 1 itu 13 min X 12. Nah, kita cari data ke-12 itu berapa? Di sini kita bisa cari di mana ini 2 tambah 4 itu masih 6, masih data ke-6, dan 6 ditambah 5 itu masih 11, dan 11 ditambah 3 itu udah masuk ke data ke-14. Nah, berarti data ke-12 nya itu ada di sini. Data ke-12 nya itu adalah 16 ditambah 0 ditambah data ke-13 nya itu masih masuk ke 16, karena ini masuknya data ke-12 sampai ke 14. Lalu 16 dikurang 16 itu 0, jadi 16 ditambah 0 sama dengan 16. Nilai Q3 adalah 16. Nah, lanjut kita ke letak mencari nilai Q1. Letaknya itu adalah rumusnya I kali N plus 1 per 4, di mana itu hasilnya 4. Lalu kita mencari nilai data yang keempat plus 0, karena ini komanya adalah 0. Terus X, R plus 1 itu 4 ditambah 1, maka X 5 min X 4. Kita mencari data keempat, yaitu 2 ditambah 4 itu 6, maka data keempat masuknya ke sini. Jadi data keempat itu 13 plus 0. Data kelima itu masih ke di angka 13, kurang 13 maka hasilnya 13. Sekarang kita substitusiin ke rumus interkuartil, di mana Q3 dikurang Q1 itu 16 dikurang 13, hasilnya adalah 3. Jadi jawaban interkuartil dari data ini adalah 3. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada data distribusi frekuensi, yaitu ini diketahui interval kelas sama Q. Nah, kita di sini disuruh menentukan mean, modus, dan median. Yang pertama itu kita menentukan mean, di mana mean itu rumusnya adalah sigma fi kali fi dibagi n. Di sini aku udah menghitung fi kali fi, di mana 5 kali 145 itu 325, 6 dikali 150 itu 900, 15 kali 155 2325, 9 kali 160 itu 1440. Nah, sigma fx ini maksudnya jumlah dari fx ini dijumlahin, lalu hasilnya 5390. Nah, sekarang kita substitusiin 5390 dibagi n, di mana n nya itu jumlah data yaitu 35. Maka 5390 dibagi 35 yaitu 154. Jadi rata-rata dari sigma fi kali
Jadi rata-rata dari data distribusi frekuensi ini adalah 154. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu mencari modus, di mana modus itu rumusnya yaitu B plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali 2, di mana B itu adalah batas bawah dari data yang paling banyak. Nah, di sini kita lihat frekuensi yang paling banyak yaitu kelas ini, yaitu dengan jumlah frekuensi 15. Maka ini kita tandai modus. Setelah itu, karena ini di batas bawah, kita kurangi 0,5, maka B-nya itu 152,5 plus D1 itu nilai frekuensi dikurangi atas atau dikurangi interval kelas yang paling kecil, yang lebih kecil dari modus. 15 dikurangi 6 itu adalah 9. Jadi kita punya nilai D1 9. Lalu D2 itu frekuensi dikurangi interval kelas yang lebih tinggi dari modusnya itu sendiri. Jadi 15 dikurang 9 itu adalah 6. Dan W itu rumusnya adalah panjang kelas. Jadi 157,5 dikurangi 152,5, itu hasilnya 3. Sekarang kita tulis ulang. 9/15 dikali 3, lalu 152,5 ditambah, ini bisa dicoret 3, 9 bagi 3 itu 3, jadi hasilnya adalah 155,5. Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 155,5. Nah, tadi kita baru sampai yang B, sekarang kita lanjut ke yang C, yaitu mencari median. Letak I2, I-nya itu 2 karena kita mencari letak I2. Lalu jumlah datanya itu N35 plus 1 bagi 4 itu sama dengan 18. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Q2, di mana nilai Q2 itu adalah di data ke-18. 5 tambah 6 itu masuk ke data 11, lalu berarti masuknya ke data yang ini. Jadi kita hapus dulu ya, median. Nah, berarti untuk batas bawahnya sama kayak modus yang tadi, yaitu 152,5 ditambah I itu karena kita mencari I2 berarti I-nya itu 2 dikali 35 dibagi 4 dikurang CF itu maksudnya adalah jumlah frekuensi sebelum data median ini. Jadi sebelum median 15 itu ada 6 sama 5, nah kita jumlahin berarti kan 11, berarti CF-nya itu 11. F-nya itu banyak frekuensi di data median itu adalah 15. Lalu tadi di soal yang B kita ketahui W-nya itu adalah 3. Nah, sekarang kita hitung 152,5 ditambah 2 kali 35 70 dibagi 4 lalu 17,5 dikurang 11/15 dikali 3. Jadi ini hasilnya 152,5 ditambah 6,5 bagi 15 kali 3 sama dengan 152,5
ditambah, ini bisa dicoret menjadi 5. Ini hasilnya 2,15. Ini maka hasil akhirnya itu 154,65. Jadi median dari data tersebut adalah 154,65. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Diberikan datanya masih sama seperti nomor 4, lalu kita disuruh mencari varians dan standar deviasi. Yang pertama kita mencari varians, di mana varians itu rumusnya n dikali sigma fix kuadrat dikurang fix kuadrat per n kali n-1, di mana kita ketahui jumlah datanya itu adalah 35. Lalu jumlah fix kuadratnya itu 830 900, ini dihasilkan dari F5 dikali X kuadrat yaitu 21.025, hasilnya 105 dan seterusnya. Lalu habis itu dijumlahkan hasilnya 830.900, lalu kita tulis 900 dikurang 5.000, ini hasil ini dikuadratkan 5.390 kuadrat per 35 dikali 35 kurang 1, lalu kita tulis ulang 35 dikali 830 itu adalah 290.500 kurang 5.390 kuadrat itu adalah 209,05 100. Lalu 35 dikurang 35 dikali 34 itu hasilnya 1.190. Lalu 200 ini kita kurangi jadi 29.400 dibagi 1.190, hasilnya adalah 24,70. Jadi varians dari data tersebut adalah 24,70. Nah, lalu yang B ini kita disuruh mencari simpangan baku atau standar deviasi, di mana rumusnya itu tinggal ngakarin dari hasil dari varians, yaitu akar dari 24,70 itu adalah 4,96. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada data tunggal, di mana kita disuruh buatlah tabel distribusi frekuensi menjadi 6 kelas. Di sini awal-awal kita kan diketahui kita disuruh banyak kelasnya itu ada 6. Ada 6. Lalu kita cari range atau jangkauan. Yaitu kita lihat data ini paling besar tuh berapa. Di sini paling besar itu 57, lalu paling kecilnya itu 12. Jadi 57 dikurang 12 itu adalah 45. Lalu kita mencari panjang kelas. Di mana rumusnya itu adalah rank dibagi banyak kelas, ini menjadi 45 dibagi 6 itu hasilnya 7,5, atau kita bulatin itu jadi 8. Nah, sekarang kita coba bikin di interval kelasnya. Ini frekuensi. Nah, di sini kan kita ketahui paling kecil itu 12. Jadi 12 dan 18 itu ada
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi untuk kelas pertama itu dari angka 12 sampai 19. Lalu seterusnya 20 sampai 27, 28 sampai 35, 36 sampai 43, 44 sampai 51, 52 sampai 59. Nah, sekarang kita tinggal mencari banyaknya data nih. Jadi di antara 12 sampai 19 itu ada berapa banyak data? Ini kan ada 12, 1, 2, terus 3, kita cari ya, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ini 7, lalu kita cari kisaran 20 sampai 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu 16, ada 16. Lalu selanjutnya ini ada, ini ada 14. Terus ini ada 12, ini ada 4, ini 2, lalu 1. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi dari data tunggal ini adalah ini. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 6, di mana di nomor 6 ini ada soal koefisien variansi, yaitu pabrik mana yang menghasilkan balut dengan panjang yang lebih konsisten. Yang pertama itu ada pabrik A dengan panjang rata-rata 5 cm dan setengah tahunnya 0,1 cm, dan pabrik B dengan panjangnya rata-rata 10 cm dan setengah tahunnya 0,15 cm. Nah, yang pertama itu kita mencari pakai rumus untuk pabrik yang A. Kita namain di 1 dengan rumus S per X dikali 100%, di mana X-nya kita ketahui itu 0,1 dibagi 5 dikali 100%, yaitu hasilnya 2%. Lalu kita lanjut ke pabrik B. Kita namain ini dulu. Rumusnya masih sama, S per X dikali 100%, yaitu di sini di pabrik B kita ketahui S-nya itu 0,15 per 10 dibagi 10 dikali 100%, yaitu hasilnya 1,25%. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa pabrik yang menghasilkan baut dengan panjang yang lebih konsisten itu pabrik yang B, karena pabrik yang B itu memiliki penyimpangan yang lebih kecil karena 1,25% dibandingkan ini 2%. Jadi kita bisa tulis, jadi pabrik B memiliki panjang lebih konsisten karena memiliki penyimpangan yang lebih kecil dari pabrik A. Jadi yang paling besar itu pabrik B dengan penyimpangannya 1,25%. Jadi kita lanjut ke nomor 7, di mana di sini itu ada soal disuruh menentukan efek size. Nah, di sini itu kita udah ada datanya. Sekarang kita tinggal mencari
SS1 dan SS2. Jadi kita SS1 itu rumusnya M1 dikali S1 kuadrat dan S itu rumusnya M2 dikali S2 kuadrat, dimana kita ketahuin ini S1 nya itu 32 dikali S1 itu 9,0 dan hasilnya itu ini 9,0 kuadrat dan hasilnya itu 32 dikali 81 sama dengan 2592. Nah terus yang SS2 itu kita ketahui yang 2 nya itu 34 dikali S2 nya 9,2, lalu kita kalikan sama dengan 34 dikali 84,64 sama dengan 2277,75. Nah, sekarang kalau kita udah ketahui, kita sekarang udah mencari exercise-nya. Di mana rumus exercise itu adalah X dan 1 dikurang X dan 2 per akar SS1 dikali SS2 per M. Nah, di mana kita ketahui X1 nya itu adalah 48, X2 nya 46 per akar SS1 itu 2592 ditambah 2877,76 per N. N itu adalah jumlah data dari ini sama ini dibilang jadi 32 plus 34. Ini sama dengan 48 dikurang 46 itu 2 per akar ini kita jelasin hasilnya itu 5469,76 per 32 ditambah 34 itu adalah 66. Lalu kita bilangkan itu hasilnya 2 per akar 82,87. Lalu kita sederhanakan sampai bagi 9,10 hasilnya 0,21. Jadi hasil exercise dari data kali itu hasilnya 0,21. Lanjut ke nomor 8. Di sini ada soal diberikan data 24173, tentukan rata-rata geometrik, di mana rumus untuk rata-rata geometrik sama dengan N 4 I. Di mana kita substitusi N itu adalah banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Terus kita kalikan semua data yang ada di sini jadi 2 dikali 4 dikali 1 dikali 7 dikali 3, maka hasilnya 5 akar 168. Lalu kita bisa cari hasil dari 5 akar 168 itu, hasilnya itu 2,78. Jadi hasil dari rata-rata geometrik dari data 24173 itu 2,78.
9. Di nomor 9 ini kita mempunyai soal diketahui rata-rata nilai siswa 70 dengan simpangan baku 5. Tentukan yang pertama kita disuruh menentukan peluang nilai siswa yang kurang dari 72, dan yang B itu kita suruh mencari peluang nilai siswa yang lebih besar dan yang lebih dari 72. Nah, sekarang kita tulis dulu yang kita ketahui itu adalah rata-rata nilai siswa itu 70 dan simpangan bakunya itu 5. X bar sama dengan 70 dan simpangan bakunya itu 5. Sekarang untuk menjawab yang A, kita harus mencari Z-score-nya dulu, di mana kita mempunyai rumus XI dikurang X bar per S, di mana XI itu karena kita mau mencari nilai siswa yang kurang dari 72, maka ini bisa kita tulis 72 dikurang X barnya itu 70 per simpangan bakunya itu 5, maka 2 per 5 itu hasilnya 0,4. Nah, lalu sekarang kita mencari peluangnya. Di sini P mana Z kurang dari 0,4. Nah, ini hasilnya 0,6554, atau bisa kita jadikan dalam bentuk persen menjadi 0,54%. Nah, nilai ini dari kadar Z. Nah, terus dari situ kita bisa menggambarin bentuk kurvanya begini, di mana ini terus ini 0,4. Dan karena kita mencari nilai yang kurang dari 72, maka yang kita cari ini sebelah sini, di mana nilai ini adalah 65,54%. Jadi siswa yang memiliki nilai kurang dari 72 itu 65,54%. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Jadi untuk mencari peluang nilai siswa yang lebih dari 72 itu kita tinggal P Z lebih dari 0,4 ini sama dengan 1 dikurang P Z lebih dari 0,4 ini sama dengan 1 dikurang 0,6554, karena kan kita udah tahu ini Z yang kurang dari 0,6, yang kurang dari 72 itu 65,54, maka sekarang kita kurangi, ini hasilnya 0,3446, atau bisa kita jadikan dalam bentuk persen 34,46%. Jadi siswa yang memiliki nilai lebih dari 72 itu 34,46%. Jadi ini sisanya ini 34,46%. Sekarang kita lanjut ke nomor 10, di mana diketahui rata-ratanya itu adalah 100 dan simpangan bakunya itu 15. Tentukan peluang antara 115 dan 120. Nah, jadi kita awal mencari nilai Z-score, yaitu Z115, di mana rumusnya itu ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Sekarang kita substitusi, karena X ini itu 115 dikurang X barnya itu 100 per 15, di mana 115 dikurang 115 per 15 itu hasilnya 1. Nah, sekarang kita mencari yang 120. Z120 ini sama dengan 120 dikurang 100 dibagi 15. Ini sama dengan 20 dibagi 15, itu hasilnya 1,33. Nah, sekarang kita mencari peluang dari 115 itu berarti 1 kurang
dari Z kurang dari 1,3. Nah, atau bisa kita tulis P Z kurang dari 1,33 dikurang P Z kurang dari 1. Nah, untuk mencari Z kurang 1,33 dari Z kurang dari 1 itu, kita bisa lihat di Z score. Nah, sekarang untuk nilai Z dikurang 1,33 0,982 dan untuk Z kurang dari 1 itu 0,84 13, hasilnya itu 0,0669 atau dalam bentuk persen itu 6,69%. Kita bisa gambarkan kurvanya itu seperti ini. Ini 1,3. Di mana kita mencari nilai di antara 1 sampai 1,33. Jadi yang kita cari itu daerah sini. Ini sudah kita ketahui bahwa daerah luasnya itu 6,69%. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini disuruh menentukan peluang dari Z kurang dari negatif 0,75, di mana sebenarnya untuk soal itu kita bisa langsung melihat tabel Z score. Tapi bisa juga kita mencari dengan rumus. Ini kalau misalnya kita mencari langsung di tabel Z score, kita langsung menemukan hasilnya yaitu P Z kurang dari negatif 0,25. Itu hasilnya 0,2266 atau dalam bentuk persen itu 22,66%. Atau bisa juga kita mencarinya dengan P Z kurang dari ini negatif 0,75. Ini sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 0,75, di mana 1 dikurang, ini juga bisa kita lihat di tabel Z score, tapi yang positif. Jadi itu hasilnya 0,7734. 1 dikurang 0,7734 hasilnya 0,2266 atau 22,66%. Jadi hasilnya sama aja, entah kita langsung melihat tabelnya atau kita melihat tabel tapi yang positif. Jadi ini langsung melihat tabel. Jadi ini menghitung dengan tabel dengan melihat tabel yang positif. Atau bisa kita gambarkan dengan kurva dimana kita mencari negatif 0,75. Jadi yang kita cari itu daerah yang kurang dari negatif di sini. Kita lanjut ke nomor 12. Di sini disuruh menentukan peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,89. Bisa kita bikin grafiknya dulu. Ini 0, 1,89. Berarti daerah yang kita cari itu di antara sini. Kita bisa menggunakan rumus P 0 kurang dari Z kurang dari 1,69 sama dengan P Z kurang dari 1,89
dari 0. Ini kita bisa lihat di tabel Z-score ya. 0,9706 kurang 0,5. Ini hasilnya 0,4706 atau dalam bentuk persen itu 47,06%. Berarti untuk daerah ini itu empat puluh 7,06%. Lanjut ke soal nomor 13. Di sini kita masih membahas Z-score. Temukan peluang dari Z kurang dari negatif 1,45. Dimana seperti tadi kita bisa langsung melihat tabel dari Z-score. Jika kita langsung melihat tabel yang negatif, kita langsung bisa tahu yaitu 0,0721 atau 7,21%. Nah, sekarang kita bisa mencari dengan P Z kurang dari ini ada 1,4. Ini sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 1,4. Ini 1 dikurang seperti tabel Z kurang dari 1,4 itu yaitu 0,0979. Ini hasilnya 0,0721. 7,21. Jadi hasilnya itu sama 7,21%. Bisa kita gambarkan kurvanya. Negatif 1,46. 1,46. Jadi daerah yang kita cari itu sekarang kita lanjut ke nomor 14. Di sini ada soal diberikan data perusahaan penyewaan mobil selama setahun terakhir dengan harga mobil dalam 10 juta dolar itu sebagai X dan pendapatan dalam miliar dolar itu sebagai Y. Nah di sini udah ada datanya, di mana X itu datanya ini sebagai harga dan ini sebagai pendapatan. Nah untuk itu kita disuruh mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Pertama kita mencari koefisien korelasi dengan rumus N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita udah ada data dan di sini udah ada datanya. Sekarang kita tinggal menghitung jumlah dari ini. Kita hitung jumlah X-nya itu ada 153,8. Kita hitung jumlah Y-nya itu ada 18,7. Dan X-nya itu hasil perkalian dari X dan Y, di mana 63 dikali 7 hasilnya 441, 29 dikali 3,9 itu hasilnya 113,1 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa jumlahkan hasil dari perkalian X dan Y itu hasilnya 682,77. Dan di sini kita perlu data X kuadrat, di mana X kuadrat itu hasil 63 dikuadratkan itu hasilnya 3969, 29 dikuadratkan hasilnya 841, 20,8 hasilnya dikuadratkan hasilnya 432,64 dan seterusnya. Nah setelah itu kita hitung hasil dari X kuadrat ini, yaitu hasilnya 5.859,26. Dan sekarang hasil dari Y kuadrat yaitu
7 dikuadratkan hasilnya 49, 3,9 hasilnya 15,21, 2,1 dikuadratkan hasilnya 4,41, dan seterusnya. Sekarang kita jumlahkan hasil dari Y kuadrat, yaitu hasilnya 80,67. Nah, sekarang kita masukin ke rumus, yaitu N, di mana N itu adalah banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka semua data ini ada 6 dikali sigma XY. Sigma XY itu hasil dari penjumlahan XY ini, yaitu 682,77 dikurang sigma X. Sigma X itu adalah 103,8 dan sigma Y itu yang ini 18,7 dibagi akar N. N nya itu tadi 6 dikali sigma X kuadrat, yaitu yang ini 5859,26, lalu dikurangi sigma X kuadrat. Karena kita belum mempunyai sigma X kuadrat itu, maka kita kuadratin dulu. Hasil dari ini itu sigma X kuadrat itu adalah 153,8 dikuadratkan dua hasilnya 236,54,44, dan hasil dari sigma Y kuadrat 18,7 dikuadratkan hasilnya 349,69. Nah, sekarang kita substitusiin yang sigma X kuadrat itu yang ini 23654,44. Terus N 6 dikali sigma Y kuadrat yang ini 80,67 dikurangi 349,69. Nah, lalu kita hitung 6 dikali 682,77 itu hasilnya 4096,62 dikurangi 153,8 dikali 18,7 itu hasilnya 2876,06. Lalu kita hitung yang ini, yang bawah itu hasilnya 11.501,12. Ini 6 dikali 5.859,26, lalu kita kurangi 236.054,44, lalu kita hitung yang Y, itu hasilnya 134,33. 496 dikurangi 2.876,6 itu hasilnya 1.220,66 per akar. Ini dikalikan hasilnya 349,449. Lalu ini kita akarkan hasilnya menjadi 20,55 per 12 42,95 itu hasilnya 0,9819. Nah, karena ini 0,9819 ini termasuk korelasi yang sangat tinggi. Di mana itu artinya semakin tinggi harga yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pendapatannya. Dan untuk koefisien korelasi dari data ini itu 0,9819. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 15, di mana di nomor 15 ini disuruh menentukan koefisien determinasi, yaitu dengan rumus R kuadrat sama dengan kovarian X, Y per X atau XY
Sebenarnya cara ini mudah karena kalau kita udah ketahui tadi korelasinya itu 0,9819, maka untuk mencari koefisien determinasi kita tinggal substitusiin nilai ini lalu dikuadratin. 0,9819 kuadrat itu hasilnya 96,4, 0,964. Lalu kita mencari interpretasi, di mana rumus interpretasi itu adalah n kuadrat sama dengan n kuadrat dikali 100. Mana n kuadratnya itu 0,964 dikali 100%, hasilnya 96,4%, di mana itu sekitar kita 96,4% dari korelasi. Pendapatan atau Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam harga mobil atau X dan atau sebaliknya dan sebaliknya. Kita lanjut ke nomor 16, di mana di sini diberikan data suhu X dan pengendapan itu sebagai Y. Di sini kita disuruh membuat scatter plotnya. Sekarang kita buat scatter plotnya. Ini Y dan ini X. Di sini kita bisa langsung yang mendekati yaitu 65, 65, 70, 75, 80, 85, dan 9. Kita beri X. Kalau untuk yang kita bisa mulai dari 1, 2, 3. Yang pertama itu ada 86, 3,4. 86 kita tarik sini, lalu kita tarik 3,4. Ini kita tarik sini. Lalu yang kedua ada 81 terus Y-nya 1,8. 1,8. Kita tarik, kita tarik di sini. Lalu 83,35. 3,35. Lalu 89,36 di sini. Terus 80, 3,7 kita di sini. 74, 1,5 sini. 64 itu 0,2 kita di sini. Lalu kita tarik garis yang mewakilinya. Ini bisa kita tarik garis ke atas karena ini bisa mewakili karena ini dekat. Nah, karena ini garisnya ke atas, ini bisa disebut hubungan linear yang positif. Hubungan ini memiliki hubungan yang positif antara X dan Y. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Di sini kita masih menggunakan data suhu dan pengendapan. Untuk mencari di nomor 17 ini kita mencari kovarian, di mana kovarian itu rumusnya sigma X ini X bar dikali Y ini Y bar dibagi N ini 1. Nah, di sini kita mencari X barnya terlebih dulu, di mana X bar itu rumusnya ini kita akan jumlahin dulu. Hasilnya 557 dan yang ini kita jumlahin hasilnya 17,7. Lalu ini sigma XI dibagi N 557
Dibagikan dimana yang dibagi kata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 597 dibagi 7 itu misalnya 79,57. Dan untuk bimbangnya itu sigma y dibagikan 17,7 dibagi 7 hasilnya 2,52. Nah sekarang kita mencari x ini x bar dimana itu 86 dikurangi 79,57. Sekarang kita tinggal masukin datanya 6,43 1,43 83 dikurangi 9,57 itu 3,43 dan seterusnya dikurangi dengan x bar 2,43 0,43 negatif 5,57 dan negatif 15,57. Nah sekarang kita mencari yang YI dikurangi bar dimana 3,4 dikurangi 2,52 itu hasilnya 0,88. 1,8 dikurangi 2,52 hasilnya negatif 0,72 dan 3,5 dikurangi 2,52 itu hasilnya 0,98 dan selanjutnya dikurangi dengan Y bar itu hasilnya 1,08 1,18 negatif 1,02 negatif 2,32. Nah lalu di sini ada x ini x bar dikali y ini y bar yaitu 0,43 dikali 0,88 itu hasilnya 5,6584 negatif 1,0296 lalu 3,43 kali 0,98 hasilnya 3,3614 dan seterusnya kita mencarinya dengan x min x bar dikali y ini y bar yaitu 9,43 dikali 1,68 hasilnya 10,1844 0,50 74 5,6 814 3,6 36,1224. Lalu kita jumlahkan hasil dari ini yaitu hasilnya 60,4858. Lalu kita substitusiin ke rumus sigma x ini x bar dikali y ini bagi hasilnya ini kita substitusiin yang 60,4858 bagi 7 kurang 1 karena datanya tadi ada 7 berarti 60,4858 bagi 6 yaitu hasilnya itu 10,080. Jadi kovarian dari data ini itu 10,080. Kita lanjut ke nomor 18 di mana kita masih menggunakan data yang tadi dengan kita disuruh menentukan korelasi. Nah di rumus korelasi ini ada sigma x ini x bar dan y min bar per akar sigma x min x bar kuadrat dikali sigma y min bar kuadrat di mana tadi data sigma x ini sudah kita ketahui yaitu 60,4858 per akar. Nah untuk sigma x min x bar kuadrat kita belum tahu jadi kita hitung lagi 6,43 kuadrat itu 41,3449 2,0449 lalu 11,7649 88,9249 0,1849 31,0249 242,4249. Nah sekarang kita hitung jumlah ini semua dan hasilnya itu 417,7143. Lalu kita hitung ini di mana y ini y bar kuadrat itu hasil dari ini di kuadrat jadi 0,88 kuadrat hasilnya 0,7744 min 0,7 dikuadratkan hasilnya 0,5184 lalu seterusnya 0,4 1,66 1,164 1,3924 1,0404 5,3824. Lalu kita hasilkan jumlah dari sini sampai sini itu ada 11,2348. Lalu sekarang kita substitusi di mana x min x bar kuadrat itu hasilnya 417,7143 dikali 11,0
2348. Sekarang kita hitung per akar. Ini dikali hasilnya itu 4692,93. Kalau diakarkan hasilnya jadi 68,50. Hasilnya 0,883. Dan ini termasuk korelasi tinggi, di mana semakin tinggi suhu maka semakin tinggi pula pengendapannya. Kita lanjut ke nomor 19. Di nomor 19 ini disuruh menentukan koefisien determinasi, di mana tadi kita ketahui korelasinya itu 0,883. Lalu kita masukin ini 0,883 dikuadratkan, hasilnya itu 0,779, atau bisa kita buatin menjadi 0,78. Lalu kita interpretasinya, itu rumusnya R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%, jadi 0,78 dikali 100%, 178%. Nah, jadi koefisien determinasi dari data suhu dan pengendapan itu sebesar 78%. Sekarang kita lanjut ke nomor 20, di mana di sini diberikan data seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah belajar dan nilai ujian, di mana jumlah belajar itu sebagai X dan nilai ujian sebagai Y. Nah, pertama di soal nomor 20 ini kita disuruh menentukan B0 tropi, dan yang kedua itu disuruh menentukan B1 tropi. Nah, di sini kita ada rumus sigma Y sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, sekarang kita cari tahu dulu jumlah dari nilai X dan dari Y, di mana ini kita jumlah hasilnya 24 dan ini hasilnya 390. Untuk nilai X kita bisa mengalihkan nilai X dan nilai Y. 2 kali 5 hasilnya 130, 70 kali 3 210, 75 kali 5 375, dan seterusnya 701. Nah, kalau kita jumlahin hasilnya itu ada 1985. Lalu karena di sini diperlukan nilai X kuadrat, di sini kita mencari nilai X. 2 dikuadratkan hasilnya 4, 3 dikuadratkan hasilnya 9, ini 25 3664. Lalu kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya 138. Nah, karena di sini memerlukan nilai Y kuadrat, nanti kita akan mencari nilainya yaitu 4225, 4900, 5625, 7225, 9025. Nah, kita jumlahkan hasilnya 31.000. Nah, lalu kita substitusiin, di mana nilai sigma Y itu di sini 390 dikali sigma X kuadrat hasilnya 138 dikurang sigma X itu 24 dikali sigma X itu 1985 dibagi N itu, ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi nilai N itu 5. Lalu kita kalikan dengan X kuadrat ini 138 dikurang sigma X kuadrat. Nah, ini tuh kuadrat dari hasil ini, jadi 24 dikuadrat itu hasilnya 576. Lalu kita hitung 390 kali 138 ini hasilnya 53.820 dikurang dengan 2 kali 1985 itu 47.640 dan per 5 kali 138 itu hasilnya 690 dikurang 576.
Ini hasilnya 6.180 dibagi 114, maka hasilnya 54,21. Jadi tentukan D0 topi. Di sini kita sudah menemukan itu hasilnya 54,21. Sekarang kita lanjut mempergunakan nomor 20 yang bagian D, yaitu N, di mana nilai N itu banyak jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 25 dikali sigma SY 1985 dikurangi dengan sigma S itu 24 dikali sigma Y itu 390, lalu dibagi dengan jumlah data 5 dikali X kuadrat itu 138 dikurangi sigma X kuadrat itu sama aja 24 kuadrat sama dengan 576. Nah, di sini kita tulis 576. Lalu kita jumlahkan maka dari 980 itu 9.925 dikurangi dengan 9.360 dibagi 114 itu hasilnya 565 dibagi 114 hasilnya 4,95. Nah, jadi untuk yang B, tentukan B1 topi itu hasilnya adalah 4,95. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Di sini kita masih menggunakan data yang sebelumnya dengan soal tentukan Y di topi dan tentukan sum square error. Nah, yang pertama itu kita mengerjakan yang A dulu, yaitu tentukan Y di topi, di mana rumusnya itu B0 topi plus B1 topi kali X, di mana tadi kita ketahui nilai B0 topinya itu 54,21 dan nilai B1 topinya itu 4,95. Nah, sekarang kita tinggal masukin di mana B0 topinya itu 54,21 ditambah 4,95 X. Nah, jadi untuk Y topinya itu hasilnya 4,21 plus 4,95 X. Menjawab nomor 21 itu yang B, tentukan sum square error. Di mana untuk menentukan sum square error itu kita memerlukan Y topi, di mana kita mensubstitusikan nilai yang tadi sudah kita ketahui, di mana Y topinya itu 54,21 plus 4,95 X. Nah, gimana nih nyari Y topinya? Kita tinggal substitusiin nilai X-nya, ini ada 2. Jadi kita 54,21 ditambah 4,95 dikali 2. Itu hasilnya 64,11. Nah, berarti di sini kita tulis nih 64,11. Dan untuk seterusnya kita mencarinya sama seperti ini, yaitu hasilnya 9,06, 78,96, 83,91, 93,81. Nah, lalu kita jumlahkan, itu hasilnya 389,85. Nah, karena yang kita cari itu sum square error, jadi kita harus mencari error entropinya terlebih dahulu. Dimana untuk error entropinya itu rumusnya adalah rumusnya adalah Y dikurang Y, dimana contohnya itu 1, 65 dikurang 4,11 itu hasilnya 0,89. Lalu kita tulis di sini 0,89, selanjutnya seperti itu 0,94, negatif 3,96, 1,09, 1,19, dimana kita jumlahin hasilnya 0,15. Nah, untuk nilai I topi kuadrat kita tinggal mengkuadratkan hasil ini 0,89 kuadrat itu 0,7921, 0,8836, 15,6816, 1,1881, 141,61, yang ada 190,1250. Jadi untuk nilai sum square error-nya itu adalah 160,1554. Lanjut ke nomor 22, di mana di sini kita disuruh buatkan interpretasi dari regresi yang tadi, di mana kita tadi mengetahui bahwa
nilai Y topinya itu 54,21 plus 4,95 X. Di sini kita bisa buatkan kesimpulannya. Ketika jumlah belajar X sama dengan 0, maka nilai ujian diprediksi sebesar 54,21. Dan ketika menaikkan setiap satuan jumlah belajar, siswa akan menyebabkan prediksi nilai ujian naik sebesar 4,95. Jadi setiap jumlah jam belajar siswa itu meningkat 1, dia akan sama aja, dia akan meningkatkan nilainya sebanyak 4,95. Kita lanjut ke nomor 23 sampai 25 di mana di sini diberikan data. Seorang pedagang motor yang mengetahui apakah ada hubungan antara usia motor itu dalam tahun itu sebagai X dengan harga jualnya dalam juta itu sebagai Y. Di sini diberikan data. Usia motornya ada 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5 sampai 6 tahun. Di mana harga jualnya itu ada 28, 26, 23, 21, 19, 17 juta. Di sini kita disuruh menentukan B0 topi, di mana rumusnya itu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi M sekali sigma X kuadrat Y sigma X kuadrat. Di sini kita mencari data XY, di mana 1 dikali 28 itu hasilnya 28, 2 kali 26 hasilnya itu 52, 23 kali 3 itu 9, ini 24, 95, lalu 102. Nah sekarang kita mencari X kuadratnya, di mana nilai X kita kuadratkan, di mana 1 dikali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Nah sekarang kita jumlahkan hasil dari Y semua datanya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 hasilnya 16, lalu ini dijumlahkan hasilnya 134, ini 430, dan ini 91. Sekarang kita tinggal substitusi ke rumus, di mana sigmanya itu ada 134 dikali sigma X kuadrat itu 91 dikurang sigma X itu 16 dikali sigma X Y 430 dibagi, di mana di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data. Lalu kita kalikan sigma X kuadrat itu 91 dikurangi sigma X kuadrat, di mana 16 dikuadratkan itu hasilnya 256. Lalu kita jumlah 134 kali 91 itu 12.194 dikurangi 16 kali 430 itu 6.880 per 6 kali 91 itu 546 dikurang 256 itu hasilnya 5.314 dibagi 290, di mana hasilnya kita dapatkan 18,32. Jadi nilai B0 topi dari data ini itu adalah 18,32. Kita lanjut mengerjakan nomor 23 bagian B, di mana di sini kita menentukan B1 topi, di mana jumlah datanya itu ada 6. Lalu sigma X ini itu ada 430 dikurang sigma X 16 dikali sigma Y itu 134 dibagi jumlah datanya itu 6 dikali sigma X kuadrat 91 dikurang sigma X kuadrat ini 256, di mana sigma X kuadrat itu adalah 16 dikuadratkan hasilnya itu 256. Lalu kita jumlahkan ini hasilnya 2580 dikurangi 2144 dibagi 546 dikurang 2 56,
Ini hasilnya 436 dibagi 290, hasilnya 1,50. Jadi hasil dari data ini nilai B satu topinya itu adalah 1,50. Nomor 24 di bagian A itu kita disuruh menentukan Y topi, dan di bagian B kita selalu menentukan sum square error, di mana kita di sini akan menjawab yang A dulu. Di mana Y topi itu rumusnya adalah B0 topi dikurang B1 topi. Di mana tadi kita ketahui bahwa B0 topinya itu adalah 18,32 dan B1 topinya itu 1,1. Nah, sekarang kita ini plus. Sekarang kita substitusikan nilainya. B0 nya itu 18,32 ditambah B1 nya itu 1,50 dikali X. Jadi untuk Y topinya itu adalah 18,32 ditambah 1,50 dikali X. Jawab nomor 24 bagian B, di mana kita menentukan SSE. Di sini kita harus menentukan Y topinya. Tadi kita sudah menentukan bahwa Y topinya itu 18,32 ditambah 1,50 X. Nah, X itu kita substitusi nilai X misalnya 1, jadi 18. X itu kita substitusi nilai X misalnya 1, jadi 18,32 ditambah 1,50 dikali 1 itu hasilnya 19,82. Di sini kita tulis 19,82. Lalu selanjutnya itu ada 21,32, 22,82, 24,32, 25,82, 27,32. Sekarang kita jumlahkan hasil dari Y topinya itu ada 141,42. Nah, di sini kita menentukan error I topiknya dengan rumus Y dikurangi Y topik, yaitu 28 dikurangi 19,82 itu hasilnya 8,18. Lalu 26 dikurangi 21,32 itu hasilnya 4,68. Terus 0,18, negatif 3,32, negatif 6,82, negatif 10,32. Nah, lalu kita jumlahkan. Ini hasilnya negatif 7,42. Lalu di sini kita mencari error di kuadrat topiknya. 8,18 di kuadrat hasilnya 6,9124. Lalu ini 21,9024, 0,0324, 11,0224, 46,5124, lalu 106,5024. Di sini kita jumlahkan, itu hasilnya ada 250,8844. Nah, error I kuadrat topinya ini merupakan SSE, sum square error. Nomor 25, di mana 25 ini kita suruh buatkan interpretasi dari hasil-hasil yang tadi kita hitung, di mana tadi kita ketahui bahwa B0 nya itu B0 topinya itu 18,32 dan B1 topinya itu 1,50. Di mana di sini kita dapat simpulkan bahwa ketika usia motor X sama dengan 0, maka harga jual motor diprediksi sekitar 18,32 juta, dan kenaikan setiap 1 tahun usia motor akan menyebabkan prediksi harga jual naik sebesar 1,5 juta. Nah, jadi di mana setiap satuan usia motor ini naik 1, itu akan menyebabkan harga jual motornya itu naik sebesar 1,5 juta.